Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji yang tiada terbagi hanya milik Ilahi Rabbi, penguasa langit bumi, pemberi rezeki tiada henti, sehingga kita masih memenuhi panggilan Ilahi Rabbi. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur agar terhindar dari kufur, apalagi takabbur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan pada manusia budiman, insan pilihan, rasul teladan, nabi akhir zaman, pembawa Al-Quran, yakni nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita kelak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada minggu ini kita berada pada 10 terakhir di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dan beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Muharram 1444 Hijriyah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan di tahun baru yang sebentar lagi kita akan memasukinya, semoga kualitas ibadah kita meningkat dan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram merupakan bagian dari Ashharul Hurum, artinya bulan-bulan yang dimuliakan atau bulan-bulan yang dihormati. Dan Muharram dinamakan Ashharul Hurum mempunyai pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam berperang dan melakukan kezaliman sebagai bentuk penghormatan pada bulan Muharram, karena menurut sebagian ahli tafsir, di samping amalan pada bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan, keburukannya pun balasannya atau dosanya akan dilipat gandakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alangkah baiknya pada bulan Muharram diisi dengan kebaikan-kebaikan serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyarakat Indonesia menyebut bulan Muharram dengan sebutan bulan Syura, karena 10 awal bulan Muharram disunahkan untuk berpuasa, serta bulan Muharram sebagai pertanda tahun baru Hijriyah bagi umat Islam. Maka disunahkan kita membaca doa akhir tahun di akhir bulan Dzulhijjah pada waktu asar, dan kemudian membaca doa awal tahun di waktu maghrib,
Dengan demikian maka masuklah tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Muharram terjadi banyak peristiwa yang penting dan bersejarah yang terjadi pada hari Asyura. Pada khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada hari Asyura. Peristiwa masa lalu tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk diambil pelajaran bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa mendatang, untuk diambil ibrah dalam urusan dunia dan akhirah. Kita untuk diambil hikmahnya agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 atau dikenal dengan hari Asyura, di antaranya yakni berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihi salam dengan selamat di Bukit Judi setelah terjadi banjir besar karena umatnya tidak mau mengikuti ajakannya. Hanya beberapa umat yang mau mengikuti ajakannya, dan itu pun sebelumnya sudah diperingati. Umat yang mengikuti ajakannya maka ia selamat. Begitu juga ada peristiwa selamatnya Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya karena mempertahankan keimanan. Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Firaun beserta bala tentaranya hanya karena mempertahankan keimanan dan keyakinannya. Kemudian peristiwa yang tragis menyayat hati umat Islam, yaitu yang syahid cucu Rasulullah SAW, yakni Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Husain berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hingga ia terbunuh. Beliau gugur syahid secara zalim di tangan pasukan seorang yang fasik dan melanggar aturan-aturan agama. Dan kemudian selain peristiwa di atas, ada satu peristiwa lain yang masih terkait dengan selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, yaitu Rasulullah menganjurkan puasa pada hari Asyura dan sehari sebelumnya yang disebut dengan hari Tasyu'a sebagai bentuk rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, laknatullah alaihim. Ma'asyiral muslimin